Hai, perkenalkan nama saya Erika Siregar, saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh wirausaha inspiratif yang bernama Khairil Tanjung. Beliau ini lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Beliau ini lahir dari keluarga sederhana, ayahnya yaitu Abdul Ghaffar Tanjung, seorang wartawan idealis pemilik surat kabar Suluh Indonesia yang akhirnya ditutup oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Nah, sejak kecil Khairil ini terbiasa bekerja keras untuk membantu keluarganya menjalani pendidikan dasar hingga SMA dengan tekad yang sangat kuat. Ia sudah menunjukkan jiwa wirausaha dengan membantu teman-temannya mengatur perjalanan studi tur mereka. Nah, meskipun tidak memiliki uang untuk ikut, ia tetap bersemangat mengurus teman-temannya. Nah, setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Namun karena biayanya relatif besar, dia berupaya untuk membantu ibunya untuk membiayai perkuliahannya. Nah, perjalanan bisnis beliau ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu bisnis awal saat kuliah. Bisnis yang pertama yang dilakukan beliau adalah bisnis fotokopi. Waktu itu dia menyadari bahwa harga fotokopi di sekitar kampus cukup mahal, sehingga ia mencetak buku praktikum di tempat lain dengan harga yang lebih murah dan menjual ke teman-temannya seangkatan. Nah, kemudian dia menyewa ruang kosong di bawah tangga kampus untuk membuka jasa fotokopi sendiri. Yang kedua, bisnis alat kedokteran. Nah, dia melihat kebutuhan mahasiswa kedokteran gigi akan alat praktikum yang cukup mahal. Nah, ia mencari pemasok langsung untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, yang ketiga, dia memulai usaha besar. Setelah lulus kuliah, Khairil mulai mendirikan berbagai usaha seperti pabrik genteng metal dan sandal. Namun, bisnis ini mengalami kegagalan karena kurangnya pengalaman manajerial. Nah, yang selanjutnya usaha ekspor sepatu. Pada tahun 1987, Khairil mendapatkan pinjaman modal kerja ekspor sebanyak 150 juta dari Bank Eksim. Ia mengekspor sepatu anak-anak ke luar negeri dan mulai sukses. Yang selanjutnya dia mendirikan Citicorp, yaitu Bank Mega. Pada 1996, Khairil membeli Bank Mega karena bank tersebut dalam kondisi sangat buruk. Ia berhasil melakukan restrukturasi, yaitu di mana menjadikan Bank Mega sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya dia mendirikan Trans TV dan Trans 7. Pada tahun 2000, Khairil mengembangkan bisnis dengan mendirikan Trans TV dan mengakuisisi TV 7 yang kemudian menjadi Trans 7. Ia berhasil menjadikan kedua stasiun ini sebagai bagian dari televisi nasional terkemuka. Nah, akuisisi Carrefour Indonesia. Pada 2012, Khairil mengakuisisi 100% dari saham Carrefour Indonesia dan menjadikan salah satu pengusaha retail terbesar di Indonesia. Kini dia mempunyai 3 pilar bisnis utama, yaitu Mega Crop, yaitu di bidang jasa keuangan termasuk Bank Mega dan Mega Life Asuransi. Yang kedua, dia mempunyai Transcorp, yaitu media dan retail, yaitu Trans TV dan Trans 7. Yang selanjutnya City Global Research, yaitu perkebunan dan industri. Nah, nilai-nilai yang bisa kita petik dari tokoh Khairil Tanjung ini yaitu yang pertama, kerja keras dan pantang menyerah. Dia sejak kecil terbiasa hidup dan dalam kesulitan dan dia berjuang sendiri. Ia tidak pernah mengeluh dan selalu mencari solusi dalam setiap permasalahan bisnisnya. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Dalam bisnisnya, ia selalu menekankan bahwa kepercayaan adalah modal utama. Dia berbisnis mendapatkan pinjaman modal ekspor dari Bank Eksim tanpa harus memberikan suap, namun dengan menunjukkan rekam jejak yang baik. Yang ketiga, kemandirian dan ketekunan. Sejak kuliah, ia tidak lagi meminta uang dari orang tuanya dan mencari penghasilan sendiri. Ia membangun bisnisnya dari nol tanpa fasilitas dari pemerintah dan latar belakang keluarga kaya. Visi misi besarnya yaitu bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju. Ia menjadi penggagas visi Indonesia 2030 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Yang selanjutnya, kepemimpinan dan kemampuan beradaptasi.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, baik itu dalam bisnis ataupun pemerintah. Ia selalu mencari peluang di tengah perubahan zaman, seperti mengakuisisi Carrefour untuk memperkuat sektor retailnya. Demikian kisah inspiratif dari tokoh wirausaha yang saya baca. Sekian dan terima kasih.